Hai guys, welcome. Pada kesempatan sore hari ini, aku akan mencoba mengeksplor sebuah rumah kosong, terbengkalai, rusak, tak berpenghuni. Masih menjadi tanda tanya besar, kenapa rumah semegah ini dibiarkan hancur dengan sendirinya. Tidak diketahui secara pasti sejak kapan rumah ini dikosongkan. Apakah benar dahulu pernah ada peristiwa pembunuhan di rumah ini? Let's do this. Let's explore. Halo bro, selamat sore bro. Ketemu lagi bersama aku ya bro ya. Kali ini aku menemukan lagi bro suatu lokasi di mana sebuah rumah bro yang udah lama terbengkalai bro. Kita akan coba untuk explore. Pak Dimuji, siapa explore? Yuk. Aku ditemen Pak Dimuji, kita explore bareng-bareng bro. Oke, yuk. Halo guys, sore hari ini tim channel YouTube Joy Alinsky menemukan lagi bangunan terbengkalai. Bangunan yang konon katanya ada sesuatu yang bisa kita ambil. Seperti apa dan bagaimana dalamnya, karena memang kondisi rumah ini sungguh terbengkalai sekali, seperti di tengah hutan. Walaupun posisi daripada rumah terbengkalai ini adalah di kota Semarang Atas. Mari Cuk, lanjut. Rumah ini dalam posisi lemah miring, perbukitan, sehingga didesain khusus sehingga bangunan rumah ini seperti terletak di kaki gunung. Luar biasa. Kemungkinan sebelum rumah ini terbengkalai, rumah ini adalah super mewah. Kita lihat halaman depan, kita lihat parkiran yang ada di bawah. Ini menunjukkan bahwa pemilik rumah ini luar biasa, super kaya. Mari kita nikmati seperti apa keterbengkalaian rumah yang memang menjadi informasi, menjadi sesuatu yang bisa diberitakan kepada semuanya. Oke bro, kita sudah sampai ke salah satu rumah ya bro ya, yang terbengkalai bro. Pak Dimuji gimana Pak Dimuji? Lihat kondisi kayak gini Pak Dimuji. Oke, kalau kita lihat, yang punya rumah ini luar biasa dalam memilih struktur tanah, ya, di mana rumah ini berdiri seperti lereng, kayak sehingga kelihatan rumah ini dari jalan raya cukup megah. Iya, istilah orang Jawanya adalah posisi yang memang dicari-cari orang Jawa. Karena apa? Dengan struktur tanah yang tinggi dan posisi rumah yang tinggi ini akan bisa menunjukkan bahwa pribadi seseorang yang punya rumah ini juga beda. Kemudian kalau kita lihat ke depan, coba di sini juga tertanam pohon ringin. Falsafah Jawa juga mengatakan pohon ringin ya itu. Bahwa apabila seseorang, khususnya orang Jawa ini, ada kebanggaan sendiri apabila di halaman rumah ini ada sebuah pohon ringin, gitu ya. Juga punya falsafah, dengan adanya pohon ringin ini ada perlindungan, ada sesuatu yang membuat bahwa status daripada orang tersebut beda dengan yang lain, lebih tinggi itu. Oh gitu Pak ya? Iya. Saya kira itu yang bisa Pak disampaikan mengenai kondisi awal rumah megah terbengkalai ini. Oke bro, kita lanjut lagi bro untuk eksplornya bro. Pak Dimuji ya? Oke, siap. Oke yuk, lanjut lagi yuk. Oke Pak Dimuji, kita jalan yuk. Oke. Kita explore. Kondisinya kayak gini Pak. Iya, ini teras rumah depan juga. Mengerikan Pak. Terasnya luas. Luas ya Pak ya? Iya. Tapi atas sudah hancur. Dan yang unik,
Ini Ju. Oh ya, ini ada Ini adalah akar pohon beringin. akar pohon beringin ya Pak? Nah, yang tadi tertanam di depan persis rumah megah ini. Dia punya tugas yang luar biasa, Ju. Dia menerobos genteng, kemudian plafon, mencari air. Gitu, Ini Pak. salah satu tugas organ pohon ringin yang namanya si akar, Ju. Gitu, Pak. Kita masuk agak ke dalam. Seperti apa? Rumah yang seperti tersembunyi, walaupun kalau kita masuk rumah ini megah sekali. Kondisi rumah banyak didesain dengan jendela-jendela besar. Jadi di sini sisi-sisi rumah ada jendela. Unik. Tapi juga nampak seperti keluarga yang mendiami rumah ini sangatlah banyak. Karena kalau kita lihat seperti tadi, ruangan-ruangan ini begitu lebar. Kita masuk, Ju. Ini kira-kira lebar lagi. Jadi ada ruang tamu sepertinya 2. Sebelah kiri tadi sangat luas, kemudian kita masuk ke kanan juga begitu luas. Kita kembali lagi di sisi paling timur. Ternyata ciri khas rumah ini jendelanya lebar, di mana terbuat dari kusen dan kaca-kaca lebar. Ya, ini kira-kira ruangan apa ya, Ju? Kalau ini menurut aku sih ruang santai sih Mas. Ruangan santai, karena memang ada pandangan yang ke luar tapi pada posisi belakang rumah ya, Ju. Iya. Oke. Ada curiga itu, Ju. Kamar apa, Ju? Coba kamu masuk ke sana. Oke, Pak. Kita coba masuk ke sana. Iya. Jadi ada ruang seperti kamar, tapi agak beda. Kenapa dikatakan agak beda? Posisi ini sempit. Posisi ini sempit. Oh, ternyata kamar mandi. Ternyata kamar mandi yang ada sisi kiri daripada rumah ini. Iya. Oke. Hancur semua ini. Hancur semua atap-atap yang ada di kamar mandi ini. Ternyata memang kemungkinan ada binatang-binatang liar yang mencoba masuk untuk berlindung sebagai tempat tinggal binatang tersebut. Oke Pak, kita lanjut lagi Pak. Oke. Kalau kita tadi sudah masuk ruangan kamar mandi, kita mencoba keluar melalui ruangan tengah dan ruangan tamu. Di sini juga ada ruangan kamar mandi, tapi unik sekali di sebelahnya juga ada ruangan yang begitu luas. Ini lampunya keren Pak. Oke. Kalau kita lihat memang kondisi lampu besar yang masih terpampang di atas plafon ini belum begitu rusak. Tapi ini istimewa nih Pak. Desainnya luar biasa. Nah, ini ciri orang yang punya super kaya sih. Iya. Oke, kita masuk. Ada pintu yang mungkin tertutup, terkunci, Cu. Oke. Kita keluar Pak. Oke, kalau kita melihat keluar, di situ ada taman. Ada taman yang memang menghiasi di samping kanan rumah ini. Oke, Cu, kita lanjut. Belakang rumah. Seperti kita ketahui, ciri-ciri orang kaya, belakang rumah sendiri masih ada bangunan. Bangunan apa? Coba kita telusuri, Cu. Ini dapur nih. Oke, ini adalah dapur. Kemudian dilanjut ke sebelah kanan, ini mungkin kamar pembantu atau gudang ya, Cu ya. Oke, kamar pembantu atau gudang.
Kalau kita lihat di sini channel listrik pun sudah dimatikan, bukti bahwa rumah ini betul-betul sudah tak penghuni sama sekali. Oke, kita masuk. Kamar kecil, Pak. Ada kamar kecil yang sudah hancur. Dan kalau kita lihat bahwa rumah ini banyak dikelilingi oleh kamar mandi dan kamar kecil. Mungkin anggota keluarga dulunya adalah banyak. Oke, ini taman Ju. Taman belakang rumah. Iya, Pak. Ini ada kursi juga nih. Ternyata di sini ada bangunan kursi mungkin untuk bersantai-santai anggota keluarga tersebut. Kemudian kita agak lebih mendalam. Seperti ada bangunan lagi, seperti ada bangunan rumah di sini. Tapi ini ruangan apa? Coba kita masuk, Ju. Ya. Ruangan gudang kemungkinan, Ju. Di belakang saya, Pak. Soalnya posisinya di belakang. Iya, Pak. Ini Posisinya di belakang. Udah jebol-jebol semua ini. Jelas, karena memang sudah ada penghuni seperti ini, banyak binatang liar yang masuk untuk bersembunyi. Oke, Pak, kita keluar lagi. Oke, siap. Kita akan menuju ke ekspor selanjutnya adalah keluar. Kembali kita ke taman belakang dan di sana ada bangunan apa, Jo? Coba kita masuk ke sana. Sepertinya ada bangunan lagi yang menyerupai kamar mandi atau gudang. Tapi ternyata kenapa kok ditaruh di belakang ya, Jo? Unik. Akhirnya ini kenapa, Pak? Dikosongkan ya, Pak ya? Iya, ini yang memang kami channel C. Alinsky sangat takjub dan ingin memberitakan seperti apa nuansa bangunan-bangunan terbengkalai yang ada di Semarang. Dan pada hari ini luar biasa menemukan rumah kosong yang betul-betul menarik perhatian dan perlu diberitakan kepada semuanya. Kalau kita ketahui bahwa rumah kosong tadi berada di Semarang atas. Oke, kira-kira ruangan apa, Ju? Perkiraan tadi ini adalah gudang, tapi ternyata bentuknya beda. Bentuknya beda. Ini sesuatu yang kadang-kadang membuat iri orang kaya, membuat bangunan yang memang kita tidak mengerti, Jo. Iya, Pak. Oke. Biasa nih, Pak. Ya. Ini, Pak. Oke, Jo. Luar biasa. Oke. Kita keluar. Ada pemandangan aneh, Jo. Ini, Pak. Coba. Ini, Pak. Ini unik. Jadi seperti akar-akar yang berusaha mencari air. Kalau kita ketahui dari awal tadi masuk bahwa akar-akar seperti ini adalah akar pohon beringin, Ju. Tapi kali ini sepertinya bukan pohon keringin. Coba, Ju. Seperti lebatnya hutan Amazon, Ju. Jadi ada sesuatu menurut kita pemandangan yang luar biasa. Akar-akar pepohonan yang begitu rindang. Lokasinya luar biasa ya, Pak ya? Iya. Luas tapi terbengkalai, Pak. Nggak ada yang ngurus sama sekali, Pak. Luas tapi terbengkalai. Iya, Pak. Akhirnya sebenarnya orang yang mempunyai bangunan ini menikmatinya, Ju. Tapi kenapa harus terbengkalai seperti ini? Kita tidak tahu kenapa dan bagaimana. Iya, Pak. Tapi kalau kita lihat sia-sia sekali bangunan seperti ini tidak bisa dimanfaatkan. Iya, Pak. Banyak orang yang tidak mempunyai rumah menginginkan hanya sekecil rumah, tapi ada yang lain diberi kelebihan Tuhan mempunyai rumah besar tapi terkosong. Iya. Ini menjadi pelajaran kita dan kita semua bahwa kenikmatan Tuhan kalau menurut pandangan padi ini disia-siakan. Iya, Pak. Sementara itu. Oke, kita lanjut lagi, Pak. Oke, siap. Oke, Bro, kita lanjut lagi, Bro. Jalan-jalan, Bro. Halaman ini cukup luas sih.
Cukup luas ini belakang ini. Ulang-ulang memang kondisi seperti ini orang kaya juga itu. Iya Pak. Lihat posisinya tadi di tebing atau di lereng, tapi dibangun sebuah rumah. Buah miringan ya Pak ya. Banyak orang kalau orang kaya kadang-kadang mencari posisi tanah seperti itu, Ju. Kenapa ya Pak ya? Ya, Kayak di rumah Spanyol tuh kayak gitu ya Pak ya? iya. Jadi ada pandangan bahwa orang-orang tersebut ini ingin memposisikan bahwa dirinya adalah kaya. Mungkin pemandangannya indah Pak. Iya, di samping pemandangan indah, dia bisa punya pandangan yang luas di halaman tadi kalau kita lihat, dan di situ ada sesuatu yang bernilai tinggi bagi mereka. Iya Pak. Oke. Oke Pak, yuk kita Oke. jalan Pak. Ini banyak nyamuk Pak sini Pak. Ya, banyak nyamuk nakal. Nyamuknya banyak banget loh. Kita coba naik Pak. Itu ada tangga Pak. Oke, kita naik. Mungkin ada lantai 2 yang memang tersedia tangga yang menuju ke atas. Tangga ini masih kuat, masih bagus, dan masih kokoh, sehingga aman untuk mempergunakan. Oke, luar biasa. Rumah ini posisinya sudah tinggi, tetapi mereka masih membangun sebuah balkon yang menurut mereka dapat digunakan untuk beristirahat. Oke, itu gedung apa kira-kira ya, Ju? Hotel itu Pak. Menjulang tinggi. Hotel itu Pak. Oke, hotel ya. Oke, ini pandangan kota Semarang dari atas. Oke, begitu luar biasa indahnya. Begitu indah, dan inilah kota Semarang kalau kita lihat dari balkon rumah ini. Oke, Ju, kenapa kita lihat bahwa kaca ini hancur ya, Ju ya? Nggak tahu ini kaca sebelah mana kita Nah, tahu Pak. jadi tadi kita, Mungkin ini kaca-kaca yang kedua. ya, Semua ini kaca-kaca ini. oke. Kalau kita ketahui bahwa desain rumah ini, bahwa dinding-dindingnya dihiasi dengan kaca-kaca jendela lebar, Ju. Ya. Nah, sehingga dengan kondisi kaca-kaca lebar ini kadang-kadang memudahkan kaca tersebut pecah. Jadi tidak melihatkan bagaimana kemungkinan keselamatan yang harus dibuat. Di sebelah sini. bintangnya. Oke, Jo. Ini rumah utama ya, Jo. Iya tadi Pak. Oke, ternyata jendela Luar biasa ya kayak gitu Pak. Oke, Jo. Kalau kita lihat dari sini, Jo, Gimana Pak? seperti negeri di atas angin, Jo. Rumah-rumah penduduk di sekitar terlihat di bawah, Nggak begitu jelas Pak. tidak Ketutupan ini begitu pohon-pohonnya jelas, Pak. walaupun terselimuti oleh pohon-pohon besar. Iya Pak. Luar biasa. Kalau kita lihat, memang balkon ini sisi-sisinya terdiri dari jendela-jendela kaca, Jo. Iya Pak. Karena apa? Mungkin pemiliknya adalah menginginkan pemandangan luar itu bisa dilihat secara jelas. Dan kalau kita lihat, ini adalah berserakan daripada bahan-bahan kaca yang memang sudah diletakkan, diposisikan di sini, Jo. Iya Pak. Ini bukti bahwa balkon tingkat yang kedua dari rumah ini merupakan bangunan yang didesain dengan banyak bangunan jendela kaca besar. Iya Pak. Mungkin kalau kita lihat dari atas, Jo. Oh, ini taman ya Pak ya? Iya, ini taman dari sisi kiri bangunan rumah ini. Taman ini didesain seperti alam aslinya, Jo. Ya. Mungkin desainer daripada bangunan juga sangat berpengalaman sehingga menghasilkan kondisi taman ini seperti aslinya, Jo. Oke Pak Demusi, kita lanjut lagi. Oke, siap.
Oke, kita menuju ke sisi kiri rumah bangunan ini. Ternyata di sini dulu adalah taman. Terbukti masih ada tumbuhan-tumbuhan hias. Dan kalau kita menuju ke pojok taman ini, di sini ada bangunan kolam ikan. Seperti tadi yang kita lihat dari atas, memang betul-betul punya seni tinggi ahli bangunan, sehingga taman atau taman kolam ini betul-betul seperti alam aslinya. Oke, di situ juga ada patung burung yang mungkin sudah hancur. Seperti ini kondisinya. Oke, luar biasa. Taman yang memang menjadi ciri khas orang-orang kaya seperti ini, cuy. Oke, cuy, dilanjut. Atau mungkin kamu punya cerita tentang kenapa rumah ini hancur seperti ini, cuy. Ini punya cerita apa, cuy? Desas-desusnya di sini ya, Pak ya. Oke. Ini itu ada kasus pembunuhan. Pemilik rumah ini dibunuh sama seseorang, nggak tahu alasannya apa. Oke. Nggak tahu penyebabnya apa. Iya. Tapi kasusnya kayak gitu. Jadi semua keluarga mungkin dibunuhnya, cuy. Desas-desusnya kayak gitu, tapi kan kita nggak tahu, Pak. Sebenarnya Oh, iya. nggak akurat, kita nggak bisa. Oke. Oke, memang channel YouTube Cuaileen Sigi tidak berani membongkar berita-berita yang memang masih menjadi misteri. Tapi betul juga apa yang situ sampaikan, karena mungkin ada kejadian pembunuhan di rumah ini, sehingga akhirnya rumah ini terbengkelai dan tidak berpenghuni sekali lagi. Oke, cuy, pantas juga, cuy, seandainya rumah ini bagus dan kita memilikinya, status kita akan naik menjadi orang kaya, cuy. Oke. Oke, bro, explore kali ini cukup sekian ya, bro ya. Mungkin suatu saat kita explore lagi ke tempat yang lebih seru, bro. Pada misi kita explore. Oke, siap. Oke, bro, selamat sore dan sampai jumpa, bro.